Halo Om Tante sekalian, ketemu lagi dengan saya Om Oki di sini. Sudah lama sekali saya nggak upload video ya di channel ini. Kali ini saya ingin membahas tentang salah satu fitur mungkin bisa dikatakan terbaru ya, fitur yang cukup baru di Bukalapak. Dan menurut saya ini cukup menarik gitu. Menurut saya cukup menarik dan kebetulan saya juga belum pakai fitur ini sebenarnya. Jadi di kesempatan kali ini coba kita saya pengen apa ya merekam aja, record gimana sih cara penggunaan fitur ini. Nah, fitur ini namanya Kumpuling. Mungkin bagi Om Tante yang sudah pernah mendengar fitur ini atau mungkin bahkan sudah pakai fitur ini, coba dong komen di kolom komentar di bawah pengalamannya pakai fitur ini seperti apa. Jadi saya sendiri juga masih meraba-raba ya karena saya belum pakai. Jadi Kumpuling ini eh, fiturnya gimana? Bermanfaat nggak? Lalu cara pemakaiannya gimana? Coba Om Tante komen ya di kolom komentar. Oke, tanpa berpanjang lebar gitu, kita langsung menuju ke Kumpulingnya gitu ya. Saya tampilkan layar laptop aja. Oke Om Tante, jadi untuk Om Tante yang apa namanya belum login, kita login bareng-bareng ya. Kita masuk ke halaman Bukalapak, lalu kita login. Nah, fitur Kumpuling ini bisa Om Tante temukan itu di dashboard Seller Center Bukalapak ya. Jadi bisa masuk ke Seller Centernya melalui di menu kanan ya, ada profile lalu ke bawah pilih lapak saya, dia otomatis akan masuk ke seller.bukalapak.com. Nah, kita masuk di sini. Nah, ini ada announcement nih di sebelah kanan atas. Pasang Kumpuling di sosmed, share jualan makin gampang. Nah, ini ada notifikasi seperti ini. Artinya fitur ini bisa dibilang cukup baru Om Tante. Kita coba aja ya. Kalau di menu sebelah kirinya itu letaknya ada di channel juaran dan di sini juga ada icon ya logo-logo baru gitu. Karena ini memang fitur baru. Selain Kumpuling juga ada link jual beli, cuman nanti untuk link jual beli mungkin kita akan bahas berikutnya ya. Hari ini kita cukup bahas soal Kumpuling aja gitu. Oke, kita klik Kumpuling. Nah, sebenarnya Kumpuling itu apa sih gitu? Kalau saya lihat di sini di halaman welcome-nya ya, eh, dugaan saya ini seperti apa ya, fitur untuk naruh link-link kita gitu. Kalau Om Tante tahu, yang biasa kita pakai, ada fitur semacam ini di luaran sana yang cukup populer mungkin salah satunya Linktree ya. Saya juga pakai Linktree sih sampai saat ini di apa bio Instagram saya gitu untuk mempermudah aja gitu. Jadi sepertinya ini fitur yang sama atau mungkin lebih saya nggak tahu. Kita coba nanti ulik ya. Tetapi ada sedikit yang menarik di sini Om Tante bahwa ternyata untuk di Kumpuling kita bisa pasang semacam gambar ya, semacam banner. Ini cukup menarik. Kalau di Linktree setahu saya untuk yang semacam ini bisa dimasukkan kalau Linktree-nya berbayar gitu. Kalau yang gratisan kayaknya cuma bisa logo dan beberapa tombol saja. Oke, kita coba lanjut ya. Benar. Jadi di sini Om Tante bisa input link-linknya hampir mirip lah dengan Linktree. Tapi di sini ada tulisan keterangan link selain Bukalapak boleh loh gitu. Ini cukup menarik loh. Jadi yang bisa dimasukkan linknya yang bisa dimasukkan di fitur Kumpuling ini tidak hanya link yang berasal dari domain Bukalapak, tetapi domain yang lain juga bisa. Ya, ini ada banner promosi. Wow, ternyata di sini juga ada semacam apa ya? Semacam produk ya, tampilan katalog produk gitu ya. Semacam carousel gitu yang dia menampilkan beberapa produk yang bisa kita pilih untuk ditampilkan di Kumpuling ini. Ini cukup menarik menurut saya Om Tante. Ya kalau di fitur katakanlah di apa namanya fitur semacam ini di luaran sana kalau yang bisa kayak gini biasanya yang akunnya pro atau berbayar gitu. Kalau ini gratisan tapi kita bisa masuk
memasukkan fitur-fitur semacam ini seperti katalog ini. Oke, nanti akan ada linknya dan ini bisa dimasukkan ke ini contohnya di Instagram ya. Ini di Instagram. Oke, kita coba langsung mulai aja biar nggak terlalu panjang Om Tante. Saya pengen tahu juga sebenarnya ini bikinnya susah atau gampang atau gimana gitu. Kita masuk di halaman depan ya di pengaturan kumpul link. Di sini ada menu yang pertama adalah pengaturan barang. Pengaturan barang ini apa sih? Coba kita klik ya. Oh, ada tombol atur link. Kita coba deh salah satunya. Oke, ternyata di sini ada link produk yang defaultnya Bukalapak ini nggak bisa diedit. Yang ini linknya, yang link Bukalapak nggak bisa diedit karena ini sudah default, sudah otomatis. Tetapi kita bisa menambahkan link barang dari marketplace lain. Ini cukup menarik. Artinya kalau Om Tante jualan barang tidak hanya di Bukalapak, tetapi juga jualan katakanlah di marketplace lain, misalkan apa ya? Kita coba aja ya. Kita coba misalkan Shopee. Karena saya juga jualan di Shopee gitu ya. shopee.co.id/ saya kasih aja nama toko saya gitu. Oke. Lalu saya tambahkan lagi katakanlah apa ya? Tokopedia gitu ya. tokopedia.com/ ini contoh aja, contoh Om Tante. Tapi sepertinya ini tidak hanya sekedar nama toko ya. Ini bisa juga dimasukkan nama produk. Katakanlah gini misalkan. Misalkan kita punya produk seperti ini di Shopee gitu. Misalkan ya, kita coba cek aja. Jadi maksud saya link yang dimasukkan ke sini ini tidak hanya sekedar nama tokonya, bukan link tokonya, tapi bisa langsung direct ke link produk atau mungkin bahkan link etalasenya. Ya, misalkan kalau di marketplace lain atau bahkan di Bukalapak kan juga ada semacam pengelompokan kelompok-kelompok produk ya yang biasa kita masukkan dalam etalase. Sepertinya linknya juga bisa diinput di sini gitu. Oke, ini contoh toko saya misalkan saja. Ini cuma buat contoh saja Om Tante, nanti Om Tante bisa bisa ini sendiri ya, bisa explore sendiri. Misalkan ini produknya yang mana sih? Oke, yang ini dengan ya mirip-mirip lah ya. Anggaplah produk yang ini gitu misalkan. Saya ingin input produk yang ini. Ini link produknya yang saya copy lalu saya masukkan ke sini. Ini bisa seperti ini Om Tante. Jadi linknya tidak hanya sekedar link toko tetapi bisa langsung direct ke link produk ya. Kita coba simpan. Oke. Selesai terus kita back ya. Kita kembali back. Ini salah satu pengaturan barang aja. Tampilnya di mana sih sebenarnya saya juga penasaran nih. Di sini soalnya kok nggak ada ininya. Kita coba di preview ya. Kita tampilkan, saya juga pertama kali lihat soalnya. Oh, ternyata Om Tante, kalau kalau barang-barang tadi, link barang itu letaknya ada di bawah sini Om Tante. Ini ada lihat semua produk ya. Kalau kita klik dia akan masuk ke halaman ini. Oke, yang akan menampilkan semua produk kita gitu ya dikumpulin. Menarik, cukup menarik Om Tante. Ini bahkan tidak ada di eh, apa namanya aplikasi semacam ini ya di yang lainnya gitu, nggak ada fitur semacam ini maksud saya. Ini cukup menarik karena di sini bisa kita tampilkan semua produk kita. Contohnya tadi kita coba edit yang ini ya. Yang mana sih tadi saya edit? Saya agak lupa. Oh, ini yang ini, yang ini. Oke. Ini salah satu produk yang tadi kita edit, ternyata muncul di sini tombol untuk order via Shopee, order via Tokopedia, via Bukalapak gitu ya. Ada produknya, ada harga, ada deskripsi singkat. Oke, kita coba klik yang tadi yang kalau yang Bukalapak otomatis dia akan masuk ke halaman produk yang ada di Bukalapak gitu. Kalau untuk yang Shopee tadi apakah bisa masuk ke halaman direct langsung ke produk gitu? Oh, ternyata bisa. Atau ke link tokonya juga bisa gitu. Kalau yang Tokopedia tadi masih saya input untuk link toko ya, kita coba lihat. Oke.
Oke, masuk langsung ke link toko. Jadi eh cukup menarik Om Tante. Jadi untuk halaman produk tadi yang pengaturan barang itu munculnya di sini ya, dilihat semua. Oke, kita lanjut edit gitu ya. Di sini ada profile, lalu ada apa namanya, tanda pensil, ini artinya kita bisa edit juga. Ternyata di sini Om Tante nama toko bisa kita ubah di sini ya. Nama toko bisa kita ubah. Lalu kita akan mendapatkan link default, link singkat itu dari Kumpuling adalah https titik dua garis miring dua kali bl.id garis miring kumpuling underscore apa gitu. Kita bisa namai aja misalkan kumpuling underscore OT gitu. Misalkan aja. Kalau linknya ini belum ada yang pakai ya. Kalau sudah ada yang pakai otomatis nanti akan ditolak lalu kita harus mencari kata lain di sini. Lalu deskripsinya saya sambung aja misalkan OT design. Lalu deskripsinya sudah dipakai. Sudah dipakai. OT belum dipakai ya. Oke, deskripsinya misalkan toko online yang menjual produk fashion. Oke, contoh aja. Oke, di sini ada tema. Ternyata ada banyak pilihan tema warna Om Tante yang bisa Om Tante pilih. Jadi cukup menarik menurut saya. Ini tergantung kebutuhan Om Tante. Om Tante pengen tema seperti apa warnanya, bisa disesuaikan dengan apa yang ingin Om Tante sampaikan melalui Kumpuling itu, atau mungkin nuansa dari toko online Om Tante juga bisa disesuaikan aja di sini, atau warnanya menyesuaikan dengan logo toko Om Tante yang selama ini Om Tante pasti sudah punya logo tokonya ya, itu bisa disesuaikan. Saya pakai yang default aja dulu. Oke, di sini muncul ya deskripsinya. Kita lihat previewnya masih sama, di sini cuma muncul tambahan deskripsi saja. Di sini ada yang tadi saya katakan cukup menarik, di sini ada banner Om Tante. Kebetulan saya pengen promosi produk-produk terbaru saya gitu ya. Kita bisa ganti bannernya Om Tante dengan gambar milik kita. Nanti kalau masalah ukuran saya belum riset ya, yang pas ukuran berapa, tapi nanti Om Tante bisa lah otak-atik sendiri, dicoba-coba. Ini juga saya baru pertama kali ini mencoba Kumpuling ini gitu. Link tujuan. Ternyata dari banner bisa kita masukkan link tujuan. Jadi misalkan Om Tante sudah punya etalase produk ya. Om Tante sudah punya etalase produk, misalkan contoh ini bisa langsung direct ke link produknya atau link apapun yang Om Tante mau. Yang paling penting ini bisa link sosmed atau link marketplace atau link langsung direct ke produk atau link etalase gitu masih memungkinkan gitu. Kita coba masukkan link ini jersey hood 76. Ini saya pengen promosi ini ya. Saya copy paste link etalasenya, etalase jersey ini. Jadi ini isinya kumpulan-kumpulan jersey yang terkait dengan HUT 76 RI ya. Saya masukkan ke sini. Oke, simpan. Oke, bagus ya. Cukup menarik menurut saya sih. Ini agak di luar ekspektasi saya karena biasanya kalau yang fitur semacam ini hanya bisa isi link-link doang gitu. Kecuali yang berbayar ya. Kalau berbayar jelas ada fitur lebih yang diberikan. Ini tampilannya seperti ini. Kalau banner kita klik, dia masuk langsung ke etalase yang kita masukkan tadi. Oke, kita back. Nah, untuk tombol order via Bukalapak ini adalah tombol yang default Om Tante, jadi nggak bisa diotak-atik ya. Nggak bisa diotak-atik dari sononya kayaknya. Lanjut, kita bisa tambah link. Tambah link apa nih? Ya, misalkan aja Tokopedia gitu. Tokopedia, link marketplace-nya ini gitu. Saya masukkan link Tokopedia, simpan. Lalu saya masukkan link Shopee.
Oke, simpan, tambahkan aja semua link-link penjualan Om Tante. Ini cukup menarik karena artinya kalau Om Tante yang berjualan tidak hanya di Bukalapak, tetapi ada di banyak channel, mungkin di marketplace atau mungkin bahkan di sosial media, Om Tante bisa taruh linknya di sini gitu. Tadi Tokopedia, Shopee, WhatsApp misalkan ya. WhatsApp. Oke, masukkan kalau link WhatsApp depannya kasih wa.me ya Om Tante. wa.me lalu nomor teleponnya berapa gitu. Oke, lalu masukkan lagi misalkan Instagram. Instagram Om Tante apa, masukkan aja di situ. Lalu Facebook page misalkan. Oke. Lalu masukkan juga apa ya? Apapun ya lini penjualan Om Tante, misalkan Twitter gitu. Kalau ada link Twitternya masukkan juga, nggak ada masalah. Oke, di sini link-linknya sudah masuk semua Om Tante untuk yang ingin saya masukkan gitu. Lalu di bawahnya itu ada katalog barang. Ini yang tadi saya bilang cukup menarik karena ternyata selain link-link tadi, kita bisa menambahkan katalog barang-barang kita. Ya, misalkan saya tulis di sini misalkan jersey Hood RI 76 gitu. Saya beri nama itu. Lalu Om Tante bisa pilih barang-barang mana saja yang masuk dalam katalog tersebut. Ini contoh aja Om Tante ya. Biar cepat aja, saya pengen tahu aja tampilannya seperti apa. Oke, sudah ada barangnya masuk dalam katalog ini, selesai. Munculnya, wah, ciamik ya. Mantap. Jadi cukup menarik menurut saya. Dan ini bisa lebih dari satu katalog yang Om Tante masukkan di sini. Misalkan katalog apa ya? Kaos Aquascape. Contoh aja, contoh. Saya cari produknya yang terkait dengan itu, lalu masukkan dalam katalog. Oke, wah keren. Menurut saya ini cukup keren Om Tante. Cara penggunaannya gimana gitu kan yang jadi masalah. Ini terus buat apa bikin-bikin kayak gini? Yang jelas menurut saya kalau kita mengacu pada penggunaan fitur sejenis ya, katakanlah Linktree gitu ya, fitur sejenisnya. Sebut aja langsung gitu. Itu biasa kita pakai di profile akun sosial media kita. Di mana biasanya akun sosial media itu hanya memperbolehkan kita untuk input satu link website saja. Nah, ini akan memudahkan Om Tante bagi Om Tante yang belum punya website sendiri. Gitu. Kalau kebetulan saya sudah punya website sendiri ya. Tapi apabila Om Tante belum punya website sendiri, bikin website itu kan susah ya. Bikin website susah, ribet, harus bayar domain, harus sewa hosting gitu kan ya. Apalagi kalau Om Tante nggak ngerti caranya bikin website, biasanya pakai jasa pihak ketiga yang jelas juga bayar lagi, itu biaya cukup ya lumayan lah ya. Lumayan biayanya kalau pengen bikin website sendiri. Nah, ini ada fasilitas untuk Om Tante yang ingin membuat website sendiri meskipun dalam skala mikro ya, bisa saya bilang website minimalis lah. Yang paling penting Om Tante bisa menyuguhkan ke calon pembeli agar mereka lebih mudah dalam bertransaksi. Misalkan Om Tante sering banget dapat pertanyaan di sosial media gitu, katakanlah di Facebook page atau di Instagram gitu. Ada yang nanya, misalkan ini harganya berapa? Ada desain yang lain enggak? Atau mungkin panduan ukurannya seperti apa? Size chart-nya seperti apa? Terus ongkirnya berapa? Order lewat Shopee bisa nggak? Lewat Bukalapak bisa nggak? Lewat Tokopedia bisa nggak? Itu kan capek ya kita kadang balesnya gitu. Kalau kita ngeladenin satu persatu, kalau misalkan transaksinya belum tahu rame sih nggak apa-apa. Tapi kalau udah cukup rame, menurut saya agak cukup merepotkan kalau misalkan orang nanya produk yang ini linknya di Shopee yang mana ya gitu.
Kita harus cari dulu, copy paste linknya, kasih ke calon pembeli, itu kan bolak-balik ribet gitu. Nah, alangkah lebih baiknya kalau link-link tersebut kita bisa satukan dalam bentuk semacam kumpul link ini, dan ini akan sangat membantu bagi Om Tante untuk berpromosi. Lalu kehadiran banner di sini juga bisa menegaskan bahwa Om Tante minggu ini atau bulan ini punya promo apa, itu bikin aja di sini. Dan ini bannernya kan bisa digonta-ganti ya. Om Tante bisa ganti seminggu sekali atau sebulan sekali, tergantung apa yang ingin Om Tante sampaikan di promosi tersebut gitu. Misalkan buy one get one khusus tanggal sekian sampai tanggal sekian, ganti bannernya. Yang buy one get one produk yang mana, larikan linknya ke sana gitu. Link yang ini diganti, misalkan link yang untuk produk buy one get one gitu. Ini semacam itu cara penggunaannya. Oke, misalkan kita mau masukkan ke Instagram gitu ya. Kita mau masukkan ke Instagram, Om Tante cukup salin link. Ini ada tombol salin link di bawah. Atau misalkan kalau pengen diketik ya pakai https://bl.id _kumpuling_ namanya tadi apa yang disetting. Kalau saya setting OT gitu ya. Ini kita bisa salin link, lalu kita masuk ke profile Instagram. Di bagian bawah ini Om Tante bisa ganti linknya dengan link kumpuling. Oke, lalu simpan. Oke, sederhana ya, simple banget cara pakainya. Nah, di sini linknya sudah berubah jadi bl.id _kumpuling_ot. Kalau kita klik, dia akan lari ke halaman kumpuling kita. Nah, keluarnya seperti ini. Oke, tapi ini kan tampilan dari sisi kita ya. Tampilan dari sisi kita sebagai pemilik kumpulingnya. Saya penasaran kalau sebagai calon pembeli tampilannya seperti apa. Biasanya sih agak beda-beda dikit Om Tante. Ini tampilan kalau kita belum login atau kita anggap sebagai calon pembeli. Wow, ternyata selain ada katalog, lihat semua produk ya. Di sini juga ada informasi dari Bukalapak tentang kode voucher yang saat ini ada di Bukalapak dan bisa digunakan oleh calon pembeli kita. Ini cukup menarik fiturnya Om Tante, dan tampilannya juga kesannya mewah gitu ya, kesannya bagus gitu. Terutama karena ada katalog produknya ini ya. Ada katalog produk, lalu ada banner, dan ini ada notifikasi tentang promosi-promosi yang sedang berlaku di Bukalapak saat ini. Ini menurut saya cukup menarik, Om Tata. Oke, kita lanjut. Itu tadi kalau kita masukkan ke Instagram. Selain masuk ke Instagram juga bisa kita masukkan ke ke Facebook ya. Misalkan Om Tata punya Facebook page, bisa di copy, salin link, lalu masuk ke Facebook page-nya. Nah, di Facebook page biasanya link website itu tampilnya di sebelah sini Om Tante. Kadang ada di sebelah kanan, kadang ada di sebelah kiri ya. Ini di sini, kalau ini saya sementara pakai website saya sendiri, tapi bisa diedit. Jadi tinggal diedit saja, Om Tante masukkan linknya di sini, kumpuling. Oke, sudah tersimpan. Tutup. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kalau diklik, lari ke kumpuling yang tadi. Nah, selain itu di Facebook page Om Tante juga bisa masukkan linknya itu di bagian tombol di bagian atas ya. Ini kan tombol bisa kita edit. Maksudnya Om Tante mau pakai tombol apa? Bisa pakai tombol pesan sekarang, beli sekarang, ikuti, mulai pemesanan, dapatkan penawaran, telepon sekarang. Kalau telepon sekarang nanti Om Tante bisa kasih nomor WA atau nomor telepon. Hubungi kami juga bisa, tergantung keinginan Om Tante. Kalau saya pakai yang beli sekarang sih. Oke, lalu saya kasih link kumpulingnya. Oke, selesai. Jadi kalau tampilannya seperti apa, kita coba buka di halaman yang nggak login gitu ya. Oke, tampil di sini ada tombol beli sekarang ya. Kita coba klik, dia larinya ke kumpuling. Oke, ini sangat mempermudah Om Tante. Mempermudah sekali fitur ini. Selain ditaruh di bio atau ditaruh di profile Facebook page, atau mungkin di Twitter atau di sosial media apapun yang Om Tante punya untuk berjualan.
Link ini juga bisa Om Tante pakai ketika Om Tante harus menjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar atau mungkin DM atau lewat chat atau mungkin di WhatsApp ya atau mungkin di Telegram. Om Tante tinggal balas, kalau mau pesan gimana caranya ya? Kalau mau pesan lewat sini Kak, dikasih aja linknya ini. Gitu. Biar si calon pembeli pilih sendiri mau beli di mana nih. Kadang gini Om Tante, karena eh, calon pembeli itu ada yang fanatik di salah satu MP, ada yang fanatik di MP yang lainnya gitu. Jadi biarkan mereka yang memilih mau bertransaksi di mana. Misalkan di MP yang satunya lagi ada promo diskon, dia pengen beli di sana, kita sediakan. Jadi ini cukup cukup menarik, cukup bermanfaat menurut saya fiturnya. Sedikit review saja. Ini review jujur ya. Review jujur. Yang pertama menurut saya Kumpuling ini gampang cara pakainya, cara membuatnya cukup mudah, sangat mudah sekali malah. Yang paling penting kita tahu apa yang ingin kita sampaikan di Kumpuling ini. Jadi Om Tante bisa inventarisir dulu link-link apa saja yang pengen dimasukkan ke sini, lalu sudah mempunyai gambaran atau bayangan tampilannya ingin dibuat semacam apa gitu. Ingin dibuat seperti apa, Om Tante sudah ada bayangan, baru eksekusi gitu ya. Intinya cara bikinnya gampang. Yang kedua, kelebihannya ada beberapa fitur-fitur yang tidak dimiliki fitur sejenis lainnya gitu. Kumpuling ini bisa Om Tante beri banner, gambar banner di sini, lalu ada info-info terkini dari Bukalapak ya. Lalu di sini Om Tante juga bisa masukkan katalog produk loh. Jadi menurut saya ini cukup menarik ya. Karena artinya Om Tante bisa bikin micro website sendiri nih, website kecil-kecilan sendiri dengan menggunakan Kumpuling ini. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, gratis. Saya suka gratisan gitu ya Om Tante. Jadi karena fiturnya ini gratis, jadi sangat membantu untuk Om Tante. Syaratnya cuma satu, Om Tante harus punya akun aja di Bukalapak gitu, harus punya akun di Bukalapak dan posisinya sebagai seller, karena fitur ini bisa diakses melalui dashboard seller center di Bukalapak. Oke, yang berikutnya yang jelas ini akan sangat mempermudah baik bagi kita sebagai penjual maupun bagi pembeli ketika ingin bertransaksi eh, apa namanya, ke toko atau ke lapak Om Tante gitu. Nah, sedikit saya garis bawahi atau saya ingin tambahkan bahwa ketika berjualan di marketplace itu kita nggak cukup sekedar upload barang lalu kita diem nunggu transaksi masuk gitu. Kadang-kadang kita butuh proaktif menawarkan produk kita melalui akun-akun sosial media kita Om Tante. Nah, fitur Kumpuling inilah yang saya rasa akan sangat membantu dalam proses tersebut. Jadi upaya dari kita untuk menggait calon pembeli melalui promosi di sosial media. Jadi saya rasa pun bagi Om Tante yang melakukan iklan, yang menggunakan iklan berbayar katakanlah seperti Instagram Ads, Facebook Ads atau TikTok Ads, itu landing page-nya itu bisa menggunakan ini Om Tante. Jadi ketika ada iklan tayang di Facebook atau di Instagram, orang klik larinya ke link Kumpuling ini juga saya rasa akan sangat membantu. Oke, jadi kalau kita ngomong soal manfaatnya cukup banyak ya. Jadi ini sedikit review aja dari saya, penilaian saya. Apakah benar bermanfaat? Apakah tidak? Gimana menurut Om Tante? Coba Om Tante komen di bawah ya. Kalau seperti tadi di awal saya singgung, yang sudah pernah pakai coba komen juga dong. Saya pengen tahu menurut Om Tante gimana? Bermanfaat nggak ini fiturnya? Bagus nggak gitu? Kalau untuk Om Tante yang belum pernah pakai, bisa dicoba Om Tante, silahkan mencoba karena toh ini fitur gratisan, nggak ada ruginya. Jadi dicoba aja deh. Ya, dicoba aja bikin, lalu coba nanti Om Tante manfaatkan kira-kira seperti apa hasilnya gitu ya. Misalkan mau ditaruh di sosmed, apakah mempermudah atau tidak gitu. Om Tante bisa coba deh gitu. Kayaknya cukup Om Tante ya yang kita bahas soal Kumpuling kali ini. Kita sambung lagi di video selanjutnya. Sekali lagi kalau sukses sendiri itu biasa Om Tante, tapi kalau sukses bareng-bareng, sukses berjamaah itu baru luar biasa.